Kita kan emang natural ya sukanya. Gitu. Dan saya belajar BTS waktu itu karena mereka suka banget sama BTS, mostly di sana kayak gitu. Jadi waktu itu ya udah belajar BTS, saya apalin tuh mulai dari RM sampai hukuknya, terus habis itu saya liatin kayak gimana sih proses mereka itu jadi idol kayak gitu sampai. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pemat ke-33. Di sini bersama aku, Magdalena, angkatan 21A, dan partner baruku, Natasha, angkatan 21, kelas A juga. wih, sekelas nih kita nih. Sekelas, sering ketemu capek. Iya, aku juga capek sih sebenarnya, tapi ya udah ya. Enggak, jangan. Gak apa-apa, oke. Hari ini kita baru memulai aktivitas baru bersama ya, Dan? Iya, Selain benar. yang biasanya. Benar. Tapi kira-kira hari ini kita mau ngapain? Sama siapa sih hari ini? Kita mau membahas suatu hal yang, yang baru itu apa? Bola? bukan. Terus apa? Ini tentang pendidikan. Oke, kita di sini nih anak pendidikan ya. Jadi tentunya bintang tamu hari ini itu Mengenai- seseorang yang sangat ini juga di bidang pendidikan. Benar. Kira-kira bintang tamu kita hari ini siapa? Siapa ya? Siapa? Kamu bisa- Pak Nadiem mungkin. Harapannya ya Mbak, harapannya. Ya, siapa tahu kan ada. Atau mungkin seorang wanita yang sangat menjadi dambaan anak-anak di dunia pendidikan. Siapa? Bisa Artis, jadi. kamu tahu nggak siapa? Mayudi Ayunda bukan? Iya, kayaknya Miss Maudi. Bisa jadi, bisa Oke, jadi. Kayaknya biar nggak memperlama, kita langsung ketemu aja nih sama bintang tamu Narasumber kita. dan Ya, sama narasumber kita. Mungkin langsung kita perkenalkan. Mungkin Ibu. Halo, saya Miss Medina, saya dari Kesatuan Bangsa. Saat ini saya sedang mengajar di SMP. Senang banget ketemu sama Magda sama Tasya juga, dan juga teman-teman podcaster yang lainnya. Oke. Nah, kita mau tahu nih Bu, Ibu tuh udah Miss ini udah mulai kan sekolah, mengajar di sekolah Kesatuan Bangsa. Udah berapa lama sih? Saya start di Kesatuan Bangsa dari tahun 2015. Jadi habis lulus, terus habis itu ya alhamdulillah waktu itu beruntung lagi ada yang kosong di sana, terus saya coba ngelamar di sana dan ternyata keterima kayak gitu. Tapi kalau dengar-dengar Kesatuan Bangsa ini kan bukan kayaknya bukan sekolah biasa aja nggak sih? Iya. Da? Kayaknya ada sesuatu banget nih dari SMP Kesatuan Bangsa. Nah, boleh nggak Miss kayak berbagi dikit lah tentang SMP Kesatuan Bangsa itu apa sih yang membuat dia beda dari sekolah lain? Oke, jadi sebetulnya kalau Kesatuan Bangsa sendiri itu kan sebetulnya nggak cuma SMP aja ya gitu. Jadi ada SMP dan juga SMA. Kemudian Kesatuan Bangsa itu juga trademarknya kita itu adalah bilingual boarding school. Jadi untuk pembelajaran di kelas itu kita juga menggunakan pembelajaran bahasa Inggris. Itu untuk beberapa mata pelajaran seperti matematika, sains, kemudian bahasa Inggris itu sendiri dan juga global perspective. Kemudian untuk mata pelajaran lainnya yang masuk kurikulum nasional, nah itu menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Nah kemudian untuk yang pembelajaran yang menggunakan bahasa Inggris sendiri itu kita menggunakan kurikulum Cambridge seperti itu. Jadi kurikulum Cambridge itulah yang kemudian menjadi trademark baru nih di Sekolah Kesatuan Bangsa. Gitu. Iya. Kayaknya bukan cuma di Kesatuan Bangsa nggak sih, Da? Kayaknya Tapi di ada telinga beberapa- kita juga baru nggak sih? Iya, baru banget. Cambridge, Baru iya. dengar kurikulum Cambridge itu apa ya? Aku juga baru, ya pas mau sedang mengenal Miss sendiri, baru kita tahu ya istilah Iya. kurikulum Cambridge Cambridge. ini. Oke. Mungkin ini kan kurikulum Cambridge. Ada nggak peralihan dari 2015 itu langsung ke kurikulum Cambridge atau dari 2015 ini belum Cambridge? Iya, jadi gini, kalau yang di Kesatuan Bangsa itu kan kita berdiri dari sejak tahun 2011 ya, kayak gitu. Nah, awalnya pada waktu tahun 2011 itu yang saya tahu sampai 2018 itu Kesatuan Bangsa masih pakai kurikulum nasional, tetapi dengan ekstra menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi kalau nggak salah waktu itu MET kurikulumnya. Nah, jadi yang memang sudah dirancang sedemikian rupa dan itu memang mirip banget sama yang kurikulum nasional gitu. Jadi sampai tahun 2018 itu
tujuannya supaya kan waktu itu masih ada UN ya kalau nggak salah. Jadi anak-anak tuh nggak ada banyak problem lah ketika mereka switch dari bahasa Inggris kemudian ke kurikulum nasional. Hingga akhirnya kemudian Bapak Kepala Sekolah waktu itu beliau mencari waktu itu Pak Ahmad Nurani namanya, beliau yang mencari inovasi ya di bidang kurikulum. Kemudian beliau research seperti itu tentang salah satu kurikulum yang internasional dan bisa diterima di banyak tidak hanya di satu universitas aja, tapi banyak lembaga itu bisa menerima kurikulum itu kayak gitu. Nah itu tuh salah satunya adalah Cambridge kayak gitu. Terus ditambah lagi karena peminat juga sih, jadi beberapa siswa kami itu ingin melanjutkan kuliah di luar negeri kayak gitu. Nah sebetulnya itu nggak cuma dari tahun 2018 aja gitu, tapi dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali siswa-siswa Kesatuan Bangsa yang mereka tuh ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Nah tetapi aksesnya waktu itu kan nggak banyak ya gitu. Jadi makanya kenapa nggak KBS aja yang terus akhirnya membuat punya atau menggunakan kurikulum Cambridge, karena kan kurikulum Cambridge itu kan ya itu tadi ya udah diterima sama banyak instansi seperti itu. Nah jadilah karena kebutuhan siswa juga kayak gitu, akhirnya Kesatuan Bangsa menggunakan kurikulum Cambridge ini kayak gitu. Tapi nih Dak, sabar ya Miss. Kayaknya kita agak kedalaman nggak sih menggalinya. Mungkin pertama-tama sebelum kami mau menggali lebih dalam Miss tentang yang kurikulum Cambridge-nya, kami pengen tahu pengalaman Miss-nya sendiri dulu deh. Kayak dari kuliahnya, terus prosesnya sampai bisa ngajar itu gimana ceritanya? Oke, jadi kan dulu saya kuliah di UNY. Nah kemudian waktu di UNY itu saya kebetulan masuk di yang kelas internasional, karena waktu itu memang UNY buka untuk yang kelas internasional. Nah kemudian di situ jadi ada kegiatan teaching practice, ada PPL seperti itu. Nah kemudian saya ikut seleksi untuk teaching practice di Thailand waktu itu. Nah terus akhirnya ternyata lolos. Nah terus jadi akhirnya disitulah terus seperti membuka cakrawala saya gitu, membuka wawasan saya tentang sekolah internasional di sana kayak gitu. Nah sejak itu jadi ada mindset gitu, wah saya pengen nih kalau misalnya nanti saya ngajar, saya pengen ngajar di sekolah yang kayak gini, kayak gitu, sekolah yang internasional juga gitu. Nah kan pasti ada tantangannya tuh. Gimana rasanya, gimana cara menghadapi tantangan itu yang pas di perkuliahan nih, yang pas exchange ya. Oke. Nah jadi lebih ke ini ya, banyak shocknya sih sebenarnya tantangan. Shock di sananya. Nah jadi kayak misalnya contohnya kan, karena kan dulu kita persiapan itu kan untuk persiapan mengajar di SMP SMA ya kayak gitu. Nah tapi ternyata di sana itu kita harus bisa mengajar di semua level kayak gitu. Jadi kita mulai dari yang SD, dari elementary, terus habis itu elementary kita harus coba, terus habis itu SMP juga kita coba, SMA juga kita coba kayak gitu. Nah terus ya jadi banyak shocknya sih, karena kan nggak pernah ya ketemu sama siswa-siswi SD kayak gitu, dan kayak gimana harus handling itu kayak gitu, dan nggak punya ilmunya juga gitu kan. Nah jadi benar-benar belajar banyak sih dari sana, karena kebetulan di sana juga kan kita pasti ada mentor kayak gitu. Dan justru dari mentor di sana itulah yang kemudian banyak ngasih kita masukan, kemudian banyak kasih kita rekomendasi activity kayak gitu. Terus ya banyak hal lah yang waktu itu diberikan sama mereka kayak gitu dan juga dipelajari. Kemudian untuk bahasa Inggris sendiri juga saya juga cukup struggle juga waktu itu gitu, karena bahasa Inggris saya ngerasanya masih belum cukup kayak gitu. Nah jadi di saat itulah jadi semakin memotivasi buat belajar bahasa Inggris terus-terusan, terutama speakingnya ya kayak gitu. Dan supaya lebih pede juga nih ketika nanti bicara di depan kelas kayak gitu. Dan untungnya saya tuh dapet mentor-mentor yang betul-betul mereka semua sangat profesional dan sangat membimbing sekali untuk teaching practice-nya kayak gitu. Dan itu yang semakin memotivasi saya juga kayak gitu. Kalau aku pribadi ya Miss, kayak ngerasa juga kayaknya emang masih belum terlalu fasih berbahasa Inggris, tapi itu termotivasi juga. Nah cuman kita tuh kan kadang nggak ketemu lingkungan yang menerima kesalahan kita gitu kan. Nah
pernah nggak Miss berada dalam situasi itu kayak Miss itu udah termotivasi, nah udah punya bekalnya juga, tapi ada di lingkungan yang kadang tuh justru menertawakan ketika kita salah, yang kayak gitu-gitu pernah nggak Miss? So far sih lingkungan saya merasa itu keberuntungan sekali juga gitu ya, berkat Allah juga, karena ketika saya di Kesatuan Bangsa itu semua guru-guru dari sana itu sangat suportif. Enak banget berarti. Bahkan dulu ketika saya di sana itu tuh ada beberapa native juga yang kemudian memberikan kelas bahasa Inggris untuk guru-guru yang lokal kayak gitu. Jadi kita juga belajar bahasa Inggris juga dari mereka seperti itu. Kemudian untuk di Kesatuan Bangsa sendiri kan setiap 3 tahun sekali itu kan guru-gurunya juga harus ambil IELTS ya kayak gitu. Nah untuk persiapan IELTS itu juga kita juga banyak banget dibantu sama guru-guru native kita yang ada di sekolah kayak gitu. Mulai dari bahkan praktisi wawancara ya kita lakukan juga kayak gitu. Jadi benar-benar alhamdulillah karena di Kesatuan Bangsa itu memang sekolah yang sangat mendukung guru-gurunya juga untuk berkembang seperti itu, makanya guru-guru juga tidak dibiarkan begitu saja gitu. Jadi diberikan banyak training juga. Kita setiap 1 tahun sekali itu setiap akhir semester kita juga diberikan training untuk upgrade diri kayak gitu, dari segi pengajaran dalam bahasa Inggris, kemudian teaching practice juga dulu waktu saya masih awal-awal kayak gitu, yang kemudian saling memberikan masukan gitu antara satu guru dengan yang lain kayak gitu. Jadi di sana betul-betul saya merasa sangat disupport seperti itu. Itu sih. Bener sih. Apalagi aku juga merasakan sebenarnya kita tuh perlu lingkungan yang sangat yang suportif. Biar kita tuh bisa karena menurut aku juga kadang tuh kayak banyak teman-teman atau mungkin adikku gitu kan. Mereka tuh bisa sebenarnya, cuman kayak masih banyak lingkungan kelas terutama Miss yang kayak kalau salah ngucapin bahasa Inggris tuh diketawain ya nggak sih? Kayak kita juga kayak gitu. Terkadang kalau kita ngomong bahasa Inggris cuma dibilang, lu sok bahasa Inggris. Sok katanya nanti sok pinter lah, sok bahasa Inggris, padahal tuh sebenarnya lagi mau mengimprove diri kan. Ya, sih? Terus tadi guys, nah tadi tuh aku sama Magda sempat ada kuliah umum juga sama Miss Mei. Terus Missnya itu suka Korea juga. Boleh nggak Miss cerita dikit gimana sampai memilih untuk menyukai sebuah boy band? Nah jadi ini ceritanya ya panjang sih. Jadi tuh sebetulnya saya awalnya tuh nggak suka banget sama Korea gitu kan, karena awalnya ya udah gitu, maksudnya ketika ada orang-orang yang suka Korea kayak gitu, bahkan teman-teman saya dulu waktu kuliah kayak gitu, apa sih kenapa suka banget sama Korea gitu, ya apaan sih suka sama cowok-cowok nyanyi nari-nari gitu kan. Terus awalnya tuh ya rasanya kayak nggak suka aja gitu. Nah tapi ketika saya ngajar, nah saya baru menyadari bahwa anak-anak saya itu ternyata mereka banyak banget gitu yang sangat tertarik sama Korea gitu. Mereka suka banget sama BTS, kemudian suka banget sama NCT kayak gitu. Nah sampai akhirnya pada saat pandemi itu menurut saya itu adalah salah satu kondisi di mana yang membuat saya cukup struggle juga ketika saya harus mengajar mereka kayak gitu, karena kan online, kemudian maksudnya kita nggak bisa ketemu sama anak-anak secara langsung kayak gitu. Terus gimana sih caranya saya harus dapat attention mereka nih kayak gitu. Nah saya inget kalau ternyata di kelas itu tuh anak-anak saya itu suka banget sama BTS, mereka suka banget sama Korea kayak gitu. Jadi akhirnya tuh selama pandemi COVID itu saya belajar. Belajar ya, kita kan emang natural ya sukanya. Gitu. Dan saya belajar BTS waktu itu karena mereka suka banget sama BTS, mostly di sana kayak gitu. Jadi waktu itu ya udah belajar BTS, saya apalin tuh mulai dari RM sampai booknya, terus habis itu saya liatin kayak gimana sih proses mereka itu jadi idol kayak gitu, sampai terus akhirnya mereka juga bukan idol, maksudnya sampai boy band yang keren ini gitu ya. Terus belajar juga
tentang idol-idol Korea juga kayak gitu kan. Mereka betul-betul kalau cerita sama saya tuh bener-bener yang sangat menggebu-gebu sekali. Saya harus tahu kalau idol-idol Korea tuh mereka tuh keren-keren, Miss. Mereka tuh bisa gini, mereka bisa gini, mereka bisa gini kayak gitu. Jadi saya jadi tertarik juga kayak gitu. Nah, salah satu caranya yaitulah saya terus akhirnya belajar tentang BTS. Dan kalau misalnya pas saya ngajar kayak gitu, ya mungkin saya selipin tuh mukanya RM lah, mukanya Jungkook di sana kayak gitu. Jadi tujuan utamanya adalah awalnya untuk mendapatkan attention mereka kayak gitu. Dan lama-lama akhirnya jadi ada obrolan yang sama mereka. Terus akhirnya ketika kita udah punya obrolan yang sama mereka, akhirnya jadi satu frekuensi. Nah, ketika kita mengajak apapun gitu, akhirnya jadi masuk kayak gitu. Mereka juga akan merasa secure juga dengan kita karena mereka merasa bahwa Miss-nya sama nih kayak aku kayak gitu kan. Nah, jadi mereka juga akan jadi lebih nyaman juga ketika mereka ada kesulitan kayak gitu, mereka akan lebih enak tanya sama saya kayak gitu. Jadi itu sih yang diharapkan dari situ. Yang ternyata memang sampai sekarang ya banyak hal positifnya juga kayak gitu. Walaupun sekarang saya masih belajar tentang N-citizen yang menjadi N-citizen yang baik. Jadi N-citizen agak susah ya, 20 berapa sekarang? Udah banyak banget sekarang ini. 23 lebih nggak sih? Iya. Ciwiss. Iya benar. Jadi nggak secara natural gitu, tapi lebih ke saya belajar dan ternyata itu ada sesuatu yang positif. Nih kalau punya pasangan yang kayak gini, kayak demi menyukai kita rela mencari, itu enak banget nggak sih? Miss masih single atau udah? Saya sudah menikah, saya juga udah 2. Oh, nggak kelihatan ya, Miss? Kayaknya masih. Saya tahu banget ininya, gimana cara. Ya itu ya, ingat teman-teman, ternyata K-pop itu tidak seburuk yang Iya. Banyak hal motivasi dari K-pop. Ya selain boybandnya, Miss juga nonton dramanya nggak sih, Miss? Iya, nonton dramanya. Cuman kalau yang drama kan saya pilih-pilih. Justru kalau misalnya contohnya kayak drama-drama yang seharusnya itu nggak ditonton sama anak-anak seusianya. Oh iya. Jadi paling nggak saya bisa ngerem kayak gitu. Karena kan salah satu juga yang menjadi satu hal penting di kesatuan bangsa itu kan adalah bimbingan karakter kayak gitu. Jadi dari situ biasanya saya akan jadi tahu kayak gitu. Oh ternyata anak-anak umur segini nih, misalnya contohnya mereka SMP kayak gitu ya. Nah mereka ternyata punya Netflix dan mereka punya password sendiri misalnya contohnya. Dan kita tahu di Netflix itu kita bisa lihat apa saja ya kan. Nah jadi disitulah peran saya, disitu saya bisa masuk kayak gitu. Jadi paling nggak saya bisa sampaikan apa yang seharusnya mereka lihat dan apa yang seharusnya tidak mereka lihat kayak gitu. Dan kalau misalnya memang dibutuhkan dan saya harus sampaikan ke orang tua, ya akan saya sampaikan ke orang tua juga seperti itu. Kembali lagi nih, ya benar sih. Kita perlu ada komunikasi Awareness, dengan dengan orang tuanya. Terus tapi akhirnya tuh kayak mungkin karena kami calon pendidik juga ya, Miss. Jadi kayak punya inovasi baru, ternyata tuh biar deket juga harus mendalami hobinya. Iya, benar. Hobi anak-anaknya itu apa gitu. Yang lagi viral itu apa, yang mereka bisa ikuti itu seperti apa, bisa aware. Iya, benar. Nah, kembali lagi nih Miss ke kesatuan bangsa. Itu tadi kan pasti ada tantangan dalam pembelajaran di kelas. Nah, kan 2015 Miss baru masuk langsung baru lulus nih, langsung masuk ke kesatuan bangsa. Pasti punya dong tantangan tersendiri pas masuk langsung. Wow. Apalagi langsung bahasa Inggris, tapi mungkin nggak full ya, Mas? Langsung full. Oh, langsung full. Nah, tuh berarti makin ada tantangannya. Jadi, memang kalau ini mungkin sedikit cerita ya yang jadi justru malah pengalaman saya pertama di sana justru malah nggak baik kayak gitu. Jadi saya merasa waktu itu pada saat saya ngajar di sana beberapa siswa saya itu justru malah nangis waktu saya ngajar kayak gitu. Jadi setelah saya ngajar gitu ya. Jadi kan bisa dibayangin ketika saya keluar dari kelas terus habis saya dengar dari homeroom teacher-nya kayak gitu kalau ternyata ada apa tadi di kelas, tadi ini beberapa anak seperti ini kayak gitu. Kemudian saya langsung kayak merefleksi diri kayak gitu, waduh ternyata seperti ini ya kayak gitu. Dan ternyata salah satu hal yang menurut saya sangat penting sekali itu adalah bahasa gitu, dimana di saat itu saya tidak memperhatikan bahasa-bahasa yang seharusnya saya gunakan kayak gitu. Seharusnya saya menggunakan bahasa yang setara dengan usia mereka atau setara dengan kemampuan mereka, tetapi saya menggunakan bahasa yang mungkin tuh lebih tinggi untuk mereka, sehingga mereka sangat kesulitan sekali untuk
mencapai apa yang diinstruksikan, kemudian apa yang dibelajarkan seperti itu. Dan akhirnya anak-anak di situ mungkin jadi merasa tidak enak juga, kemudian akhirnya tujuan pembelajaran kelas tidak tercapai. Nah dari situ akhirnya tuh saya jadi belajar banget kayak gitu, bahwa ketika kita itu mengajar di sekolah internasional atau kita mengajar di sekolah dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa mediumnya, nah itu memang ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan kayak gitu, termasuk terms bahasa yang akan kita pakai di kelas itu memang harus diperkenalkan lebih dulu ke anak-anak, seperti itu sih. Itu yang waktu itu membuat saya cukup sangat belajar sekali dan shock. Pasti, apalagi pengalaman pertama. Nah, iya, pertama kali masuk anak-anaknya nangis nih. Aduh, dapatnya nggak tahu ya, aku kalau kayak gitu aku ikutan nangis juga. Tapi kalau yang dari Magda tadi kan Miss, ini tantangan buat Missnya. Tapi itu berarti itu juga tantangan buat merekanya ya Miss ya, kayak betul. Menerima materi dengan bahasa Inggris Iya, tuh bahasa kita sendiri yang masih kuliah aja tuh susah gitu. Tapi untuk menghadapi itu kayak tadi Miss bilang, mungkin bahasanya terlalu tinggi atau mungkin mereka kesulitan memahami karena bahasa Inggris. Terus ada nggak proses yang bener-bener kayak kelihatan banget nih, oh anak-anaknya udah mulai terbiasa gitu. Ada cerita kayak gitu nggak Miss? Iya, jadi kan waktu itu sekolah menyadari ya kayak gitu. Maksudnya sekolah menyadari apa yang menjadi kekurangan saya juga, kemudian apa yang menjadi kekurangan guru-guru yang lainnya juga, seperti itu. Sehingga waktu itu sekolah tuh akhirnya memberikan kita itu seperti training seperti itu. Nah, langsung juga dari native juga, yang mereka memang punya experience yang banyak ketika menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pembelajaran seperti itu. Nah kemudian disitulah akhirnya kita tuh banyak sekali belajar tentang pembelajaran bahasa Inggris yang seharusnya, pembelajaran matematika dengan menggunakan bahasa Inggris yang seharusnya gitu ya. Nah kemudian setelah saya praktekkan apa yang saya dapat dari training itu, dan ternyata memang ternyata memang signifikan sekali gitu. Berarti Jadi, anak-anaknya langsung kelihatan iya, beda. anak-anak langsung ternyata itu akan lebih mudah gitu untuk anak-anak ketika mereka itu tuh sudah memahami dulu termsnya, kemudian ketika kita diberikan aktivitas-aktivitas tertentu seperti itu, nah itu membuat anak-anak lebih mudah, juga lebih semangat juga untuk belajar kayak gitu. Pasti tantangan, ternyata Nggak setiap mudah. tantangan tuh pasti ada aja ya. Iya, nggak mudah Setiap prosesnya. perjalanan. Setiap perjalanan ada Iya, tantangannya. itu maaf ya Kak. Kamu gugup ya duduk di sebelah aku? Aku lebih gugup ketemu sama Miss. Oh, Menanyakan hal-hal penting baik. ini. Ya. Apa pada ayo. Ayo, oke, lanjut ke kan 2015 itu kan masih nasional, Iya, tapi bahasa Inggris full. Iya. Dan mulai 2018 ke Cambridge. Cambridge, iya. Nah, itu kan pasti ada perpindahan tuh. Transisi ya. Transisinya. Transisi. Itu gimana caranya Miss menanggapi hal itu? Iya, jadi ada beberapa part yang menurut saya sangat berbeda sekali sebetulnya ketika sebelum Cambridge sama yang setelah Cambridge itu ya. Jadi kalau Cambridge itu kan betul-betul pembelajarannya itu kan ekspektasinya adalah pembelajaran yang aktif, kemudian pembelajaran yang secure seperti itu untuk anak-anak. Nah, jadi yang sebelum-sebelumnya itu saya ingat banget dulu kita semua guru-guru itu diminta sama Bapak Kepala Sekolah untuk mempraktekkan berbagai macam pendekatan pembelajaran kayak gitu. Jadi nggak hanya ceramah aja, nggak hanya nggak hanya yang kemudian ngasih tugas aja, atau kemudian gurunya aja yang ada di depan, kemudian yang grup-grupan yang cuman gitu-gitu aja gitu loh. Nah jadi waktu itu kepala sekolah ya waktu itu yang meminta guru-guru tuh untuk mempraktekkan itu semua kayak gitu. Jadi itu sebelum kita menggunakan Cambridge. Jadi dari sebelum kita menggunakan Cambridge pun itu tuh dari kepala sekolah sudah banyak permintaan itu. Jadi memang ternyata Bapak Kepala Sekolah memang karena sudah visioner ya. Jadi ketika kita sudah menggunakan kurikulum Cambridge, maka ya sudah guru tidak merasakan banyak transisi kayak gitu. Jadi karena sudah terbiasa dengan pola pembelajaran yang sebelumnya begitu. Aku penasaran ini sih Miss, kayak meskipun ya itu tadi terbiasa gitu ya karena sebelumnya mirip-mirip gitu kan Miss, kayak masih pakai bahasa Inggris, tapi pasti
ada di masa transisinya itu ada pelatihannya nggak? Kayak misalkan pas sekolah mengumumkan bahwa kita pakai kurikulum Cambridge, itu ada apa tindakan sekolah gitu loh untuk transisinya itu ada pelatihannya atau apanya gitu Ya, ke jadi guru-gurunya? pelatihannya itu justru dilakukan sebelum kita pakai Cambridge itu. Oh. Jadi kita selama beberapa tahun itu seperti persiapan sebetulnya kayak gitu. Iya, Kemudian juga benar. pada saat itu juga berbarengan dengan di mana sekolah itu menggunakan Chromebook untuk pertama kalinya juga kayak gitu. Chromebook. Chromebook. Jadi itu. satu siswa itu satu Chromebook kalau di Kesatuan Bangsa. Jadi sebelumnya itu mereka intinya untuk beralih ke, jadi kita pengennya sih less paper ya kayak gitu. Nah jadi pada saat itu tuh nggak langsung yang kemudian dalam satu waktu sekolah itu langsung semuanya pakai Chromebook itu enggak, tapi betul-betul bertahap. Dari awalnya cuma satu kelas dulu, terus habis itu 2 kelas dulu, kita cari nih evaluasi nih kekurangannya apa, ini apa, kemudian ketika kita lakukan pembelajaran dengan ini apakah kelebihannya apa kayak gitu. Nah kemudian dari situ diramu seperti itu. Nah diramu kemudian ternyata ini bisa juga nih dengan Cambridge, karena Cambridge kan juga salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi ya kayak gitu. Nah terus ya sudah, jadi ketika memang sekolah itu sudah memutuskan menjadi sekolah Cambridge, maka semuanya sudah ready seperti itu. Benar. Nah, dari evaluasi keberhasilannya nih, itu ada perbedaan nggak dari yang sebelum pakai Cambridge dan setelah pakai Cambridge? Iya, kalau keberhasilan. Iya, kalau kita lihat dari keberhasilan, misalnya kita lihat dari alumni ya kayak gitu. Alumni yang keterima di universitas luar negeri itu alhamdulillah dari setiap tahun ke tahun itu semakin banyak kayak gitu. Jadi ya mungkin nanti kalau misalnya teman-teman bisa lihat websitenya Kesatuan Bangsa School seperti itu sampai sekarang trennya naik terus kayak gitu. Jadi itu sih yang saya rasakan menjadi evaluasi juga. Kemudian di sisi lain juga dari cerita alumni juga gitu. Cerita alumni juga yang mereka bercerita bahwa ketika mereka di kampus itu ternyata mereka merasa lebih siap gitu ketika mereka ada di kampus, karena mereka sudah terbiasa untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Kemudian mereka juga sudah terbiasa dengan bagaimana caranya manajemen waktu dengan baik. Kemudian ketika mereka menghadapi proyek mereka harus bagaimana. Kemudian public speaking mereka ketika mereka harus presentasi itu seperti apa kayak gitu. Itu yang yang selalu terngiang-ngiang sih sebetulnya. Kalau misalnya ada alumni yang datang kemudian cerita kayak gitu. Itu yang yang selalu memotivasi guru-guru untuk ngelakuin lebih lagi kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya secara data sendiri kita melihat evaluasi dari hasil mungkin checkpoint, kemudian dari hasil IGCSE seperti itu, hasil tes-tesnya bagaimana seperti itu. Aku Gitu sih. mau kembali lagi ke topik yang tadi yang bahasa Inggrisnya, Miss. Boleh. Menurut aku sangat memotivasi sih, apalagi tadi kita sempat kuliah umum kan sama Miss May gitu. Terus jadinya lebih termotivasi pengen mencoba ngajar bilingual gitu kan. Harus Tapi banget. cuman aku pengen minta tipsnya dong, Miss. Kayak misalkan mungkin kebanyakan anak-anak sekarang itu kalau untuk belajar yang benar-benar kayak baca, nulis itu agak susah gitu kan, Miss. Nah, kalau misalkan pengen belajar bahasa Inggris, kalau Miss sendiri waktu itu meningkatkan bahasa Inggrisnya itu lewat jalur mana? Oke. Nah, menurut saya belajar bahasa itu paling baik ketika kita berada di lingkungan yang tepat ya, terutama lingkungan yang sportif. Jadi justru saya merasa bahasa Inggris saya itu meningkat ketika saya udah di Kesatuan Bangsa itu kayak gitu. Karena apa? Karena di sana saya dipaksa untuk harus ngomong bahasa Inggris, kemudian dengan teman-teman juga kita harus ngomong bahasa Inggris setiap meeting misalnya, kemudian berinteraksi dengan native juga kan, kita jadinya memang mau nggak mau memang harus dipaksa kayak gitu. Jadi ketika kita berada di lingkungan itu ya mau nggak mau akhirnya jadi meningkat sendiri kayak gitu. Nah tapi menurut saya nggak ada salahnya kalau misalnya kita mau ambil course misalnya kayak gitu, ambil course yang kemudian atau mungkin cari teman-teman yang emang sefrekuensi, yang punya keinginan yang sama, punya mimpi yang sama kayak gitu. Misalnya selalu jangan kita ngobrolin apapun, yuk kita coba ngomongin pakai bahasa Inggris gitu. Berarti harus siap mental juga ya. Iya, kamu siap mental nggak aku ajak? Saya
saya langsung termenung. Gak apa-apa, ayo. Kebetulan kami juga sering bareng ya, Miss. Jadi sepertinya tipsnya akan kami gunakan. Harus dong kamu coba. Mari kita mencoba nanti. Boleh. Nah, mengenai mental, Miss sendiri kan tadi bilang sendiri kalau misalnya bahasanya ini malah lebih baik pas di Kesatuan Bangsa. Saya. Nah, sebelum di Kesatuan Bangsa tuh, Miss sudah punya nggak mental untuk bahasa Inggris sendiri gitu? Mentalnya. Saya modal yang di perkuliahan sih sebetulnya gitu ya, karena kan karena kebetulan juga internasional di kelasnya, jadi di kelas itu internasional, jadinya dosen-dosen lebih banyak menyampaikan materi itu menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi saya menggunakan itu aja kayak gitu. Dan ternyata ketika saya masuk di maksudnya lingkungan kerja yang sebenarnya seperti itu, nah ternyata memang kita harus lebih daripada itu kayak gitu, dimana memang dari speaking dan lain sebagainya itu yang dituntut kayak gitu. Dan saya yakin lah siapapun kalau misalnya belajar bahasa asal itu sering digunakan, pasti nantinya juga akan fasih dengan sendirinya. Benar. Terlebih dari kemauan kita sendiri Iya. juga. Betul. Jangan malu aja sih. Gas aja. Gas aja. Terus ini, Miss. Nah, setahu aku itu guru itu biasanya punya kayak forum yang kayak antara guru-guru yang satu mata pelajaran gitu nggak sih? Iya, Ada betul, kan. betul. Nah, tapi pasti karena kurikulum Cambridge ini kan baru di berapa sekolah ya, Miss, di Jogja? Di Jogja ada 7. 7 sekolah. Berarti ada kemungkinan bertemu dengan guru-guru matematika yang mereka tuh nggak pakai kurikulum Cambridge. Ada nggak, Miss? Atau jadi kalau yang kebetulan kalau saya itu ketemu sama yang guru-guru yang tidak Cambridge itu, kalau misalnya pas lagi mungkin persiapan SPD kayak gitu ya. Nah, itu saya bisa ketemu sama guru-guru yang lain kayak gitu. Oh, berarti pernah ini nggak, Miss? Pernah kayak sharing-sharing gitu, terus kayak Miss kayak nemu kayak, oh ternyata beda banget gitu antara di sekolah Miss sama di sekolah mereka. Mungkin ya jarang juga sih Oh ya. iya, Kalau- oke, nggak apa-apa. Penasaran aja. Tapi kalau kan ini ada 7 sekolah yang pakai kurikulum Cambridge. Kira-kira dari Miss sendiri, Miss itu ada gak perkumpulan untuk guru-guru Oh, iya. yang kurikulum Cambridge ini, yang di Jogja? Yang di Jogja ya. Oke, jadi saya nggak tahu ya kalau misalnya ada kayak gitu, saya nggak ikut ke situ gitu. Jadi kalau misalnya sebetulnya kalau forum untuk guru-guru Cambridge itu sebetulnya ada juga, dan memang sudah difasilitasi di support hub-nya Cambridge, di mana di situ guru-guru bisa saling komentar, kemudian memberikan masukan kayak gitu ya. Itu ada tempatnya, jadi secara online aja kayak gitu. Nah, sedangkan kalau Kesatuan Bangsa sendiri kan kita punya 9 sister school ya kalau nggak salah. Jadi dan disitulah tempat kita itu saling berinteraksi kayak gitu. Jadi semisal Kesatuan Bangsa sama Semesta, kemudian sama Karisma Bangsa yang di Tangerang, kemudian sama yang Aceh juga, Fatih kayak gitu, itu kita ada forum sendiri juga kayak gitu. Dan kita dibilangnya satu departemen kayak gitu. Jadi di departemen itulah yang setiap 1 semester sekali kita pasti kumpul kayak gitu untuk membahas tentang kurikulum, kemudian tentang metode mengajar dan lain sebagainya. Kemudian ya di situ juga ada grup WhatsApp juga di mana kita bisa sharing apapun yang kita lakukan ketika kita mengajar. Misalnya kita share worksheet kita atau mungkin kita share project kita kayak gitu. Itu bisa dilakukan di situ kayak gitu. Terus tadi itu pas kuliah umum, sebenarnya saya pengen nanya, Miss, cuman agak ragu-ragu, jadi kita tanya sekarang aja. Okay. Ini di kampus lagi, di SMP Kesatuan Bangsa itu ada apa ya tadi? Lupa namanya, yang itu loh, Miss, yang menjadi yang fasilitasi siswa untuk sekolah ke luar negeri. Oke, Ada, jadi itu ada gimana, college Miss? counseling Iya, ya. itu gimana? Jadi itu untuk college counseling itu untuk SMP dan juga SMA kayak gitu. Jadi yang college counseling inilah yang beliau banyak berperan kayak gitu untuk memberikan masukan kepada siswa supaya mereka maunya ke universitas yang mana nih kayak gitu. Nah, program college counselor itu sudah ada tuh dari kelas 7 kayak gitu. Dari kelas Jadi 7. ya kelas 7 tuh di mana mereka harus tahu at least kelas 7 itu, ini kalau seingat saya ya,
Gitu. Mungkin nanti suatu saat nanti bisa undang juga dari college counselor ya. boleh. Note. Jadi nanti yang kelas 7 itu kan mereka kayak harus, at least kelas 7 mereka harus tahu tentang siapa dirinya, apa sih potensi dia. Kemudian yang di kelas 8 mereka udah harus bisa mulai explore. Kemudian yang kelas 9 kayak gitu mereka mulai at least tahu pekerjaan-pekerjaan apa sih yang ada di dunia ini kayak gitu. Kemudian yang di kelas 10 itu mereka udah mulai mengerti tentang apa namanya ya, selain pekerjaan tapi juga benefit dari itu semua, kemudian tahu potensinya. Kemudian di kelas 11 itu mereka ada talent mapping. Biasanya talent mapping itu untuk melihat potensi dan juga kemampuan dia secara bakat itu tuh mereka ada di mana kayak gitu. Kemudian jadi pada saat di kelas 11 itulah di mana mereka itu sebetulnya sudah bisa mempersiapkan diri kayak gitu, untuk misalnya mau kuliah di luar negeri kah atau mau kuliah di dalam negeri kah, seperti itu. Nah kemudian di kelas 12, nah nanti college counselor tinggal memetakan seperti itu. Jadi udah sekarang kalau misalnya mau kuliah di universitas A misalnya, dia udah tinggal dipersiapkan persyaratan-persyaratannya seperti itu. Jadi memang ada tugasnya sendiri kayak gitu, dan itu memang sudah berbeda dengan BK kayak gitu. Jadi BK ada tugasnya sendiri, kemudian nanti guidance ada tugasnya sendiri seperti itu. Itu keren sih, karena kayaknya sekarang siapa artis yang mereka kuliahnya di luar negeri, Maudy Ayunda, terus siapa? Banyak banget kan Miss. Terus kayaknya semenjak artis-artis tuh jadi benar-benar populer, anak-anak tuh kayaknya menurut aku ya Miss, dari orang-orang di sekitarku tuh pengen, cuman menurut aku belum ada fasilitator. Terus banyak juga yang mimpinya terkubur karena lingkungan. Nah, kalau yang dari SMP Kesatuan Bangsa sendiri banyak nggak Miss yang kayak emang bener-bener akhirnya lanjut ke luar negeri gitu? Iya, jadi justru malah sebagian besar yang lanjut ke luar negeri yang awalnya dari SMA yang di Kesatuan Bangsa kayak gitu. Seneng banget gitu. Jadi kan 2 tahun yang lalu, pokoknya sejak BIM ada, sejak Beasiswa Indonesia Maju itu ada, itu tahun 2002 kalau nggak salah, itu ada 10 anak yang berangkat pakai BIM, dan itu betul-betul gratis akomodasinya segala macam kayak gitu. Terus habis itu yang tahun 2023 ini juga setahu saya sekitar 9 atau 10 orang kayak gitu, dan ini yang tahun 2024 ini masih proses ya kayak gitu. Itu pun sudah ada beberapa siswa yang namanya udah punya official letter untuk diterima di beberapa universitas di luar negeri seperti itu. Keren banget mereka. Mungkin kembali lagi ke tadi mau nanya apa ya? Aku agak lupa lagi. Udah aku bilang kamu tuh 21 krisis. Saya menerima dari kelas. Ini Miss, kan dalam kelas tuh kan pasti banyak banget orang, bukan orang sih, maksudnya sifat-sifat yang berbeda, dari budaya yang berbeda juga. Nah, cara Miss menanggapi hal itu gimana? Iya, selain bahasa. Betul, jadi kan setiap anak itu kan unik ya. Di satu kelas kita itu biasanya ada 15-20 anak kayak gitu. Jadi dan kalau di Kesatuan Bangsa itu kita dipisah antara yang laki-laki sama perempuan kayak gitu. Nah jadi guru-guru lebih fokus lah kayak gitu kalau misalnya ngajar yang untuk kelas perempuan sama kelas laki-laki, karena tentu saja aktivitasnya pasti akan berbeda ya kayak gitu. Nah kemudian menghadapi perbedaan-perbedaan itu sebetulnya yang perlu kita lakukan kalau misalnya dalam segi mengajar seperti itu, ya kita bisa lakukan dengan memberikan diferensiasi ya terhadap apa yang kita berikan kepada mereka. Misalnya diferensiasi terhadap aktivitas-aktivitas yang kita berikan, kemudian memahami juga gitu apakah semua anak ini itu adalah tipe belajar yang kinestetik atau mereka itu tuh tipe belajar yang visual kah, audio kah, kayak gitu. Nah itu kita juga bisa bekerja sama dengan tim BK kayak gitu. Nah itu jadi sebelumnya biasanya memang pada saat di kelas 7 awal itu dari BK sendiri itu mereka akan memberikan seperti kuesioner, seperti itu. Akan ada tes gitu untuk anak-anak untuk melihat gaya belajar mereka seperti itu. Nah, hasil tes gaya belajar inilah yang kemudian di-share ke guru-guru mata pelajaran dan juga kepada wali kelas gitu. Jadi, itu yang kita gunakan sebagai
panduan kayak gitu ya untuk untuk kita ngajar mengikuti diferensiasi yang ada kayak gitu. Jadi semisal hari ini saya lebih banyak menggunakan video mungkin kayak gitu, atau mungkin besoknya kita jalan keluar kayak gitu belajarnya, terus habis itu atau mungkin kita besok bisa menggunakan alat peraga, atau kemudian ya banyak hal lah yang bisa kita lakukan. Kemudian juga dari penilaian juga bisa kita lakukan. Seperti contohnya siswa-siswa kelas 9 kemarin saya minta untuk membuat project seperti itu tentang apa yang sudah mereka pelajari, dan projectnya juga sangat bervariatif gitu, dan ternyata seru-seru gitu. Projectnya mereka ada yang bikin games pakai Roblox, ada yang bikin games juga pakai Canva, kemudian ada juga yang membuat papan permainan jadi game sport seperti itu, tapi isinya matematika kayak gitu. Jadi macam-macam banget gitu, dan ternyata saya bisa melihat kalau mereka betul-betul bekerja keras untuk itu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin mereka ketika mereka ujian di kertas kok ternyata mungkin nilainya kurang kayak gitu, kemudian tetapi ketika mereka melakukan project itu mereka betul-betul bisa all out kayak gitu, dan mereka benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang dia pelajari kayak gitu. Nah itu yang menurut saya sangat berharga buat saya kayak gitu sebagai guru. Iya, terus tadi itu di SMP itu, Miss di SMP ya, Miss? Iya, saya lebih banyak di SMP, Miss. Itu berarti ada murid yang dari luar negeri? Ada. Nah, itu kan kadang tadi mungkin untuk menyesuaikan sama mungkin murid-murid yang dari dalam negeri, itu kan mungkin kadang pakai bahasa Indonesia juga nggak, Miss? Itu tanggapan yang boleh-boleh itu gimana tuh? Kayak mereka kalau ngedenger mix-nya itu Indo sama Inggris itu biasanya tanggapannya gimana? Jadi sebenarnya kalau di dalam kelas saya berusaha sebisa mungkin pakai bahasa Inggris ya. Gitu. Nah kecuali kalau misalnya pada saat di waktu istirahat, misal ada anak yang memang dia membutuhkan bahasa Indonesia nih ketika untuk dijelaskan, maka saya tidak akan menjelaskan konten materi dengan bahasa Indonesia di depan kelas kayak gitu. Tapi saya lebih akan secara personal seperti itu. Gitu. Jadi ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus kamu ingat nggak ceritanya Miss Mei tadi yang culture shocknya itu, yang student dari luar negeri? Gimana tuh Miss? Mungkin kita cerita sama teman-teman. Iya, kan kebetulan kan memang ada salah satu siswa yang dari luar juga, dan dia kaget gitu dengan ya kita bisa bilang keramahan orang-orang Indonesia ya kayak gitu, karena mungkin di negaranya itu orang-orang tuh tidak seramah itu gitu. Orang-orang tuh tidak segitunya berbahasa basi menanyakan hal-hal yang menurut dia itu ternyata sesuatu yang sangat personal. Kayak gitu. Kayak contohnya, rumah kamu di mana sih? Aku nanti boleh nggak main ke rumahmu? Lah kan kita baru kenal ya. Masa kamu tiba-tiba ke rumah? Kaget. Dia kaget kayak gitu, hal kayak gitu. Jadi dengar dari orang tuanya kalau ternyata orang tuanya menanyakan dapat cerita dari anaknya, kenapa teman-temanku seperti ini kayak gitu. Jadi ya disitulah akhirnya kita jadi mengerti gitu bahwa ternyata culture shock itu nggak cuman di kita aja tapi juga di mereka ya. Itu ini Miss, ada cerita sih itu. Jadi dia orang Korea. Kamu pasti mungkin Miss juga tahu. Aku sempat nonton podcastnya juga. Dia tuh udah lama di Indonesia kan Miss. Nah pas dia balik ke Korea, kalau kita di Indo kan kayak kalau ketemu orang meskipun nggak kenal, tapi kalau udah tatapan mata kita pasti kan gini kan. Nah sampai Korea dia coba lagi kayak gitu karena udah refleks kan Miss, ketemu orang set gini orang suka gitu ya. Aduh nah iya. Mungkin dalam pikiran orang lain tuh apa kamu ini? Iya kita nggak kenal ngapain gitu. Nah tapi kita di Indonesia emang seramah itu sih. Iya benar. Culture shock buat orang luar. Mungkin ini udah mau di penghujung podcast ini. Mungkin mau tanya dulu deh Miss, kan sebelum jadi pendidik harus punya mental pendidik juga pasti ya. Nah kita sebagai mental pendidik itu sebagai calon pendidik dengan pembelajaran bahasa Inggris itu kita tuh harus melakukan hal apa biar kita tuh aku harus bisa untuk bahasa Inggris gitu. Biar kita yakin pas ngajar nanti ya. Iya, jadi kalau menurut saya yang pertama adalah kita harus full preparation ya kayak gitu. Jadi mulai dari knowledge-nya kita juga kita harus prepare, kemudian activity-nya kita juga harus prepare, terus
bahasanya juga kita harus prepare itu tadi. Jadi ya tinggal milih, misal mau ambil course atau misalnya mau mencari lingkungan yang suportif juga yang seperti itu bisa dilakukan. Kemudian apa ya, lebih ke percaya diri sih, kayak gitu. Percaya diri aja kalau misalnya ya kita bisa lah dengan kemampuan kita, itu yang paling, itu adalah modal utama. Terus habis itu yang kedua, jangan takut ketika kita apa ya diberi masukan seperti itu. Apalagi ya sama ini sih, mungkin kalau sekarang kan udah banyak banget ya video guru-guru internasional, ya platform yang misalnya contohnya kita bisa lihat orang-orang luar negeri itu mereka kalau ngajar kayak gimana, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa searching, mungkin explore aplikasi-aplikasi apa kayak gitu yang kira-kira itu tuh menarik itu buat anak-anak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dulu waktunya kita banyak dilakukan untuk apa ya, maksudnya yang dulunya mungkin banyak dilakukan untuk nonton drakor mungkin. Iya lagi, bener. Kayaknya bukan dulunya deh, sekarang. Nah itu mungkin bisa dicoba gitu untuk mencari-cari mulai sekarang mungkin untuk research kayak gitu ya, atau explore kira-kira apa sih yang bisa digunakan kayak gitu. Terus karena dulu juga sejujurnya saya juga apa ya, guru-guru di Kesatuan Bangsa juga itu karena dipaksa juga gitu sama kepala sekolahnya gitu. Soalnya kita dulu juga ingat banget, dulu kita dapat PR satu guru harus punya satu aplikasi. Maksudnya satu aplikasi yang ditemukan yang kira-kira itu bisa diaplikasikan di sekolah kayak gitu. Jadi ya bayangin aja kan ada banyak guru ya. Mungkin satu guru nggak boleh sama nih kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus searching, harus cari kayak gitu, harus explore. Banyak hal harus nyoba. Cocok sih buat kita, butuh paksaan kita. Jadi ya harus ada paksaan dulu. Iya, betul. Butuh dorongan yang kuat. Kalau Miss Mei sendiri ada niatan lanjut studi lagi nggak, Mbak? Ya pengen banget sebetulnya untuk lanjut studi ya S2 kayak gitu ya. Contohnya kemarin alhamdulillah juga saya dapatkan kesempatan untuk PPG kayak gitu. Ya walaupun memang kalau di sekolah internasional mungkin itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang utama ya kayak gitu, tetapi ya saya tetap ikut itu gitu karena saya pengen belajar sesuatu yang baru juga. Saya pengen melihat kayak gimana sih sekarang itu kayak gitu, dan seneng banget saya PPG dapetnya di Sanata Dharma, ketemu juga sama dosen-dosen matematika yang luar biasa, ketemu sama Bu Maria, Pak Hongki, Bu Mada kayak gitu tuh, betul-betul ini banget lah, keren gitu. Nah, untuk kami calon pendidik di pendidikan matematika. Iya, apalagi yang anak Sanata Dharma Dharma. Harapannya untuk kita mahasiswa PEMAT yang akan menjadi guru nih. Mungkin ada yang mau niatan mau ke KBS mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi padahal dalam hati aku mau. Mungkin bisa kasih tahu harapannya untuk teman-teman yang harapannya, Miss. calon pendidik ini, Miss. Iya, oke. Mungkin harapannya persiapkan diri aja sekarang selagi masih punya banyak waktu yang untuk dipersiapkan kayak gitu, sebelum nanti masuk ke dunia kerja yang sebetulnya, ke dunia kependidikan yang sebetulnya seperti itu ya, supaya nanti pasti yang namanya first experience shock culture itu pasti ada kayak gitu, tapi at least kita sudah bisa melihat atau meraba apa yang nantinya akan terjadi. Belajar dari Bapak Ibu dosen menurut saya itu sangat luar biasa sih, bisa belajar dari situ. Bapak Ibu dosen di sini sangat ini sih, maksudnya sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu dong. Baik. Sangatlah. Mungkin mau nanya lagi Kakak Tasya? Aku nggak sih, mungkin nanti aku calling kalau contoh Silahkan. Mungkin tanya-tanya Bu, Miss, gimana ya cara masuknya ke Kesatuan Bangsa? Karena kayaknya sangat mendukung seorang guru. Kayak selama ini tuh aku ngerasa banyak peraturan, entah itu dari kurikulum atau apa, yang justru membebani guru, tapi nggak membuat guru bisa totalitas gitu ya nggak sih? Nah tapi dari cerita Miss tadi sepertinya kurikulum Cambridge-nya itu bagus, karena ya gurunya, ya mungkin beban guru itu emang ada gitu, cuman seenggaknya guru itu jadi lebih fokus untuk ngajar, bukan justru mempersiapkan hal teknis lainnya gitu. Bagus sih. Itu aja sih aku udah. Mungkin itu aja dari kami.
kita ada sesuatu Oh, pantesan ini bisik-bisik aku kayak apa nih? Rupanya something. Ini dari kami podcast Remat untuk Lucu banget. Miss. Aku gini. Amin. Saya terima ya. Iya. Allah. Semoga berguna ya, Min. Oke, Sampai pasti berguna. sih. Seenggaknya kalau Miss lihat ini ingat mukaku, muka Teman-teman teman-teman di balik layar. Iya. Ya, Silakan, kita foto bareng ya. Iya, baik, siap. Mungkin itu dulu teman-teman dari podcast pada episode kali ini yang kita udah tahu ternyata kurikulum di Indonesia tuh nggak cuma yang kurikulum Indonesia, Merdeka dan lain-lain ya. Ternyata ada Ternyata ada. Cambridge kurikulum juga. dan banyak kurikulum mungkin ya. Iya, yang mungkin kita belum tahu sebenarnya Bener. sekarang. Dan salah satunya kalian bisa lihat di Kesatuan Bangsa. Yes. Satu di bawah ini mungkin nanti. Di bawah sini nanti. Tolong ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.